Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 7 penelitian tindakan kelas yang beranggotakan Muhammad Resu Wahyudin, Nunung Nurjanah dan Siti Khadijah akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang format proposal penelitian tindakan kelas. Nah, format penelitian tindakan kelas sendiri, proposal penelitian tindakan kelas itu ada beberapa formatnya, ada beberapa versi, namun secara keseluruhan hampir sama. Nah, proposal adalah langkah awal sebelum kita melakukan sebuah penelitian, yaitu sebelum kita melakukan penelitian kita harus merencanakan secara matang-matang dulu, secara sistematis apa-apa yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga ketika kita melakukan akan mempermudah kita dan meminimalisir kesalahan-kesalahan. Nah, itulah yang disebut dengan proposal. Nah, selanjutnya mengenai format-format atau komponen-komponen dalam proposal penelitian tindakan kelas akan disampaikan oleh teman saya Nunung Nurjanah dan Siti Khadijah. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nurjanah sebagai pemateri kedua akan menyampaikan komponen penyusunan proposal penelitian tindak kelas atau PTK, yang dimana komponen pertama yaitu judul. Judul penelitian tindak kelas hendaknya dinyatakan dengan akurat dan padat permasalahan, serta bentuk tindakan yang dilakukan peneliti sebagai upaya pemecahan masalah. Formulasi judul hendaknya dinyatakan secara singkat, jelas, dan sederhana, namun secara tersirat telah menampilkan sosok penelitian tindak kelas, bukan sosok penelitian formal. Kemudian komponen yang kedua yaitu latar belakang masalah. Latar belakang permasalahan ini hendaknya dinyatakan urgensi penanganan permasalahan yang diajukan itu melalui penelitian tindak kelas. Untuk ditunjukkan fakta-fakta yang mendukung, baik yang berasal dari pengamatan guru maupun dari kajian pustaka, dukungan berupa hasil penelitian terdahulu. Apabila ada juga akan lebih mengokohkan mengenai urgensi secara signifikasi permasalahan yang akan ditangani melalui PTK yang diusulkan itu. Karakteristik khas PTK yang berada dari penelitian formal hendaknya tercermin dari uraian di bagian ini. Komponen yang ketiga yaitu permasalahan atau rumusan masalah. Permasalahan yang diusulkan untuk ditangani melalui PTK itu dijabarkan secara lebih rinci dalam bagian ini. Masalah hendaknya benar-benar diangkat dari masalah keseharian di sekolah yang memang layak dan perlu diselesaikan melalui penelitian tindak kelas. Sebaliknya, permasalahan yang dimaksud seyogyanya bukan permasalahan yang secara teknis metodologik di luar jangkauan penelitian. Kemudian komponen yang keempat yaitu cara pemecahan masalah. Dalam bagian ini dikemukakan cara yang diajukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Alternatif pemecahan yang diajukan hendaknya mempunyai landasan konseptual dan mantap yang bertolak dari hasil analisis masalah. Kemudian komponen yang kelima yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan PTK hendaknya dirumuskan secara jelas. Paparkan sasaran antara dan akhir di antara perbaikan. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikembangkan dalam bagian-bagian sebelumnya. Kemudian manfaat penelitian tindak kelas hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas dan menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu. Kemudian komponen yang keenam yaitu kajian pustaka. Kajian teori memang sering diidentikan dengan buku dan sumber-sumber rujukan lain, sebab memang disitulah hazanah teori itu berada. Sayangnya hal ini juga sering dijadikan sebagai alasan bagi peneliti, khususnya guru, untuk bermalas-malasan dan berkeluh kesah. Komponen-komponen selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Khadijah, kepadanya dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Nunung Nurjanah. Poin 7 ada metode penelitian.
Pada bagian ini menggambarkan tindakan apa yang akan dilakukan peneliti untuk meningkatkan mutu pembelajarannya, seperti subjek dan objek penelitian, variabel, rancangan, data dan sumber data, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. Kemudian ada poin 8, kerangka teoritik dan hipotesis tindakan. Nah, kerangka teoritik ini menggambarkan landasan substantif baik teoritik maupun metodologis peneliti yang akan dilakukan. Kemudian juga ada kajian kepustakaannya dan kajian peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Sedangkan hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan PTK. Dikatakan sementara karena apa? Karena jawaban yang diberikan itu baru didasarkan pada teori, belum pada fakta yang dikumpulkan pada saat kita melakukan PTK ya. Kemudian yang nomor 9 ada rencana penelitian. Ada setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Jadi di sini itu disebutkan di mana penelitiannya, kemudian kelas berapa yang akan diteliti, dan bagaimana karakteristik dari kelasnya. Kemudian ada variabel yang diselidiki, menentukan variabel yang dapat berupa variabel input, proses, dan output. Variabel input itu terkait siswa, guru, bahan sumber ajar, dan evaluasi. Kemudian ada variabel proses. Nah, ini kalau variabel proses mah lebih ke proses kegiatan belajar mengajarnya ya, seperti kayak mengajar gurunya bagaimana. Kemudian ada variabel output. Nah, variabel output ini misalnya motivasi siswa dan bagaimana hasil belajar siswa. Rencana tindakan itu meliputi perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan interpretasi, analisis dan refleksi. Poin 10 ada jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian itu rencana tentang tempat dan waktu pelaksanaannya yang dibuat dalam bentuk time schedule ya. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian ada rencana. Poin 11 ada rencana anggaran. Pastinya kita dalam melakukan penelitian kan menggunakan anggaran lah, pasti ada keluar-keluarnya gitu. Jadi rencana anggaran ini merupakan dukungan finansial untuk tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian poin yang ke-12 ada DAPUS. Nah, dalam menyusun proposal juga DAPUS ini harus relevan ya, kemudian benar lah gitu. Abjadnya itu tersusun gitu, abjadnya sesuai ya dengan pengarang. Kemudian poin terakhir itu ada lampiran dan lain-lain, di mana berisi CV ketua dan para anggota. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.